Chapter 202 berjudul Memastikan Situasi. Setelah melipat surat yang akan ia kirim ke Tuan Azik, Clint kemudian meniup peluit tembaga pemberian Tuan Azik. Seketika tulang belulang raksasa ilusif pengirim pesan milik Tuan Azik yang kepalanya sampai menembus langit-langit itu muncul. Setelah Clint menyerahkan surat itu ke makhluk itu, Clint meniup peluit itu lagi dan seketika tulang belulang raksasa itu hancur menjadi tulang-tulang putih ilusif dan jatuh seperti hujan lalu kemudian menghilang. Ia tak berhenti di situ saja. Clint membaca mantra, melangkah 4 langkah membentuk persegi secara berlawanan arah jarum jam dan masuk ke dunia di atas kabut kelabu untuk melakukan ramalan tentang Dunsmith yang tampak menghisap darah Kinley. Karena keunikan dunia di atas kabut kelabu ini mampu menangkis berbagai gangguan ramalan Clint sehingga ramalannya akan lebih akurat. Di dalam dunia di atas kabut kelabu, seperti biasa, Clint duduk di kursi kehormatan di ujung meja panjang. Ia memunculkan perkamen kulit kambing dan pulpen lalu menuliskan pernyataan ramalannya. Keanehan Dunsmith akan menuntunku ke dalam mara bahaya. Ia memegang pendulum dengan tangan kirinya sambil mengucap pernyataan ramalan itu 7 kali. Ia menutup matanya dan memasuki mode cogitation. Setelah beberapa detik, ia membuka matanya dan warna matanya kembali normal. Ia memandang bandul topas itu dan hatinya terasa berat karena pendulum itu berputar searah jarum jam. Putarannya tak kecil dan kecepatannya juga tidak lambat. Itu berarti hasilnya positif, yang menandakan bahwa keanehan Dunsmith akan menuntunnya pada mara bahaya. Clint melanjutkan dan menggunakan ramalan mimpi untuk melihat penyebab keanehan Dunsmith itu, namun yang nampak hanya dunia yang kabur. Ini berarti ramalannya tidak berhasil atau tidak cukup informasi. Setelah selesai, Clint segera turun dari dunia di atas kabut kelabu dan kembali ke tubuhnya di kamarnya. Kelelahan karena pertarungan yang intens dan membuat ramalan, ia segera tidur. Ia mengalami mimpi buruk malam itu, mimpi tentang Kinley yang memuntahkan organ dalamnya, dan Kapten Dun yang di sekitar mulutnya terdapat banyak noda darah. Keesokan paginya, Clint datang ke perusahaan keamanan Blackthrone. Ini adalah hari Sabtu jadwal Clint untuk berjaga di gerbang Canis. Setelah berjalan melewati sekat, Clint melihat ruang Kapten Dun terbuka dan Kapten sedang duduk di kursinya memegang cangkir kopi dan menatap ke arah dinding dengan tatapan kosong. Rambutnya tampak kering, mata abu-abunya terlihat kusam dan wajahnya pun menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang jelas. Clint bergumam dalam hati. Bahkan bagi Kapten yang telah mengalami banyak insiden serupa, tetap saja tak tertahankan kehilangan 2 rekan satu tim dalam waktu sesingkat itu. Hati Clint bergidik saat ia teringat pemandangan cermin besar yang pecah memantulkan kejadian Dun yang berlutut di depan mayat Kinley dengan wajah berlumuran darah merah muncul kembali di benaknya. Clint pun mengetuk pintu ruangan Dunsmith yang terbuka itu. Ia berbincang dengan Kapten sejenak. Kejadian ini telah dilaporkan ke gereja Dewi Evernight dan keluarga Kinley akan diberi kompensasi dari gereja sebesar 3.000 pound dan 1.000 pound dari kepolisian. Setelah selesai berbincang, Clint berbalik dan berjalan menuju pintu. Kemudian, ia mendengar Kapten menambahkan seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri. Kita akan mengirim Kinley pulang nanti. Clint bergumam dalam hati. Mengirim Kinley pulang? Ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, tunangannya. Bagaimana reaksi mereka nanti? Hati Clint terasa sesak dan entah mengapa ia merasa lega karena ia tidak harus menghadapi kesedihan seperti itu. Clint mempercepat langkahnya dan bergegas ke gerbang Canis. Ia menyelesaikan pergantian shift dengan Royal dengan tenang. Ia duduk di ruang jaga dan sesekali mengeluarkan jam saku peraknya dan memperhatikan waktu berlalu secara perlahan. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Clint tiba-tiba mendengar suara-suara ilusi yang saling tumpang tindih. Ia melihat 4 titik hitam muncul di punggung tangannya dan mengerti bahwa itu adalah Nona Justice, The Hangman atau mungkin The Sun yang berdoa kepadanya. Ia tidak punya cara untuk menjawab doa mereka dengan segera. Ia hanya bisa menunggu sampai pagi berikutnya ketika ia kembali ke rumahnya. Keesokan paginya setelah selesai berjaga gerbang Canis, Clint segera pulang. Setelah ia baru saja mengeluarkan kunci untuk membuka pintu rumahnya, Clint melihat pelayannya, Bella, sedang mengelap meja makan, sementara saudara perempuannya, Melissa, berdandan rapi dan saudara laki-lakinya, Benson, turun dari lantai atas. Bukankah kalian baru saja pergi ke misa minggu lalu? Tanya Clint penasaran. Benson tersenyum dan berkata,
Kedengarannya seperti ingatan seseorang yang belum tidur semalaman. Clint tampak semakin bingung. Hari ini kan hari pertama penjualan tiket untuk drama teater The Return of the Count. Jelas Melissa. Clint menepuk dahinya dan melepas topi top hat-nya. Aku terlalu sibuk akhir-akhir ini. Aku benar-benar lupa. Terutama 3 hari terakhir. Tambahnya dalam hati sambil menghela nafas. Melissa menatapnya dengan khawatir dan berkata, "Sarapanmu ada di dapur. Makanlah dan tidurlah. Aku dan Benson berpikir karena kita akan pergi keluar, sebaiknya kita mampir ke Katedral Saint Helena untuk mengikuti misa." Baiklah, Clint melambaikan tangan dan mengucapkan selamat tinggal kepada saudara laki-laki dan saudara perempuannya ini. Ia sarapan sederhana dan kembali ke dalam kamarnya. Setelah melakukan persiapan, ia melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam dan memasuki dunia di atas kabut abu-abu. Ia melihat bahwa bintang-bintang merah tua milik Justice dan The Hangman tampak membesar dan mengecil, berkedut-kedut, samar-samar. Ia mengulurkan tangan kanannya dan menyalurkan spiritualitasnya. Kemudian gambar-gambar buram terbentuk di depan mata Clint. Doa Nona Justice terngiang di telinganya. "Saya berdoa pada Anda. Karena insiden Hilangos, ayah saya menyewa seorang beyonder untuk melindungi saya. Ada juga orang lain yang mengawasi saya secara diam-diam. Tidak mudah bagi saya untuk mencari kesempatan berdoa pada Anda. Saya ingin mengajukan untuk absen dari pertemuan depan. Saya percaya hal ini akan segera berlalu." Clint tanpa sadar melirik gambar yang buram itu. Gambar itu dipenuhi kabut dan tampak ada bak mandi besar dengan air yang beriak. Nona Justice terbungkus handuk mandi. Clint mengalihkan pandangannya dan mulai mendengar doa The Hangman. Deskripsinya berbeda dari Nona Justice, tetapi ia mengajukan permintaan yang sama. Ia juga perlu meminta absen karena dampak kematian Hilangos. Clint mengangguk sedikit dan menanggapi doa mereka masing-masing. "Aku mendengar." Kemudian ia mengirim pesan ke bintang merah yang mewakili The Sun. Pertemuan yang akan datang akan dibatalkan untuk sementara. Di tempat lain di kota Silver, Derek Burke yang sedang berada di lapangan latihan memperhatikan. Langit di atas kepalanya masih gelap, dengan kelihatan petir sesekali yang menerangi langit. Tiba-tiba pandangannya menjadi kabur, lalu ia melihat kabut tebal dan kastil kuno yang tampak seperti rumah raksasa. Ia juga melihat Tuan Full yang duduk di kedalaman kabut abu-abu. Pertemuan yang akan datang akan dibatalkan sementara. Suaranya menggema, lalu pemandangan di depan Derek kembali normal. Ia tidak terkejut dengan kejadian ajaib seperti itu, karena Tuan Full menghubunginya dengan cara ini untuk mengingatkannya sebelum setiap pertemuan. Derek tanpa sadar mendongak ke arah wanita di depannya. Ia adalah anggota Dewan 6 orang, kota Silver, Sequence 5, Shepherd atau bahasa Indonesianya adalah penggembala yang bernama Lovia. Ekspresi instruktur wanita ini terus berganti-ganti antara tersenyum dan bersikap acuh tak acuh. Ia memberitahu setiap pemuda di lapangan latihan bahwa mereka akan segera bergabung dengan pasukan patroli dan membasmi monster gelap di sekitarnya. Itu bukan lagi latihan. Derek berkata dalam hati. Tetua Lydia tidak memperhatikan sesuatu yang aneh. Justru yang tampaknya semakin aneh adalah dia. Apakah karena ada roh jahat beyonder tingkat tinggi di antara jiwa-jiwa yang dia serap? Pikir Derek. Catatan. Maksud Derek di sini adalah kekuatan dari Tetua Lydia. Dia adalah Sequence 5 Shepherd yang pernah dijelaskan sebelumnya. Kekuatannya adalah mampu menyerap dan menyimpan jiwa beyonder dan kemudian menggunakan kekuatan beyonder itu. Jiwa-jiwa beyonder itu bisa diganti oleh jiwa beyonder lain setiap saat. Jadi kekuatannya pun juga bisa berganti-ganti. Oke, lanjut. Di tempat lain, Clint kembali ke kamarnya, melemparkan dirinya ke tempat tidur dan segera tidur. Ia bermimpi tentang apa yang telah terjadi beberapa hari terakhir. Tiba-tiba, ia merasa seperti diguncang oleh seseorang, dan ia tiba-tiba terbangun. Clint membuka mata dan melihat sebuah tangan tulang putih raksasa. Tangan itu berhenti dan melemparkan surat itu ke tempat tidur. Kemudian tulang itu menghilang. Clint bergumam dalam hati. Balasan dari Tuan Azik. Clint meraih surat itu penuh harap. Selanjutnya kita masuk ke chapter 203 yang berjudul Mutan. Clint pun segera membaca surat itu. Aku terfikirkan beberapa kemungkinan mengenai skenario yang kau gambarkan, dan aku teringat beberapa hal tentang vampir dan mutan. Vampir asli sudah berada di ambang kepunahan sebelum naga dan raksasa meninggalkan panggung sejarah dunia. Dan vampir kemungkinan sesekali ditemukan.
Vampir yang biasa kita bicarakan, serta yang disebutkan dalam cerita rakyat lebih mirip dengan Beyonder. Aku ingat bahwa ada nama ramuan di salah satu jalur sequence yang disebut vampir. Jika atasanmu sekarang dalam keadaan setengah gila, maka sangat mungkin ia secara tak sengaja keliru mengkonsumsi ramuan vampir tersebut. Meminum ramuan dari jalur yang berbeda akan membuat seseorang menjadi setengah gila. Ya, aku samar-samar ingat jalur sequence dari Evernight, yang biasa disebut jalur sleepless, seperti yang kau ketahui, dapat saling dipertukarkan atau pindah jalur pada saat sequence tingkat tinggi dengan jalur lain yaitu jalur death atau kematian, dan jalur giant atau raksasa. Tetapi jalur vampir tidak bisa dipertukarkan dengan jalur-jalur tersebut. Tentu saja, kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa atasanmu mungkin meminum ramuan vampir itu dengan sukarela. Lagi pula vampir memiliki umur panjang, kekuatan yang luar biasa, dan penampilan yang menawan. Jika dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan ini, menerima keadaan setengah gila adalah hal yang masuk akal. Glenn terdiam saat membaca surat itu. Ia tidak menyangka Tuan Azik akan memberinya informasi sebanyak ini. Glenn bergumam dalam hati. Jalur death atau kematian juga dikenal sebagai jalur corpse collector atau pengumpul mayat. Jalur ini dapat dipertukarkan pada sequence tinggi dengan jalur sleepless atau bahasa Indonesia adalah tanpa tidur. Aku tahu tentang hal ini dari buku harian Kaisar Rosel, tapi ternyata jalur ini juga dapat dipertukarkan dengan jalur giant atau raksasa setelah sequence 4. Jalur giant atau raksasa adalah jalur yang dimiliki kota Silver, yang juga merupakan jalur God of Combat atau dewa pertempuran masa kini. Aku selalu curiga bahwa Raja Raksasa Aurmir adalah dewa pertempuran kuno. Benar, buku harian Kaisar Rosel menggambarkan gereja Dewi Evernight dan gereja God of Combat atau dewa pertempuran sebagai musuh bebuyutan. Mungkinkah ini karena jalur yang mereka miliki dapat saling dipertukarkan pada sequence yang lebih tinggi? Jika aku mengikuti alur berpikir seperti ini, maka aku dapat menemukan penjelasan mengapa ketiga gereja kuno, yaitu gereja Lord of Storm atau Sang Penguasa Badai, gereja Eternal Blazing Sun atau Sang Sinar Surya Abadi, dan gereja God of Knowledge and Wisdom atau Dewa Pengetahuan dan Kebijaksanaan saling bermusuhan satu sama lain. Itu karena jalur sailor atau pelaut, jalur bard atau penyair, dan jalur reader atau pembaca dapat saling dipertukarkan pada sequence tinggi. Benar, pada akhir era epoch sebelumnya, era pucat, kemungkinan jatuhnya atau kekalahan death atau kematian disebabkan oleh Dewi Evernight dan God of Combat. Kapten biasanya baik-baik saja, hanya ingatannya saja yang buruk. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda setengah gila. Aku dapat mengesampingkan kemungkinan dia mengkonsumsi ramuan vampir. Tuan Azik telah mengingat cukup banyak hal baru-baru ini. Mungkinkah Creeping Hunger benar-benar telah merangsang ingatannya? Kalian mengangguk dan melanjutkan membaca surat itu. Selanjutnya adalah mutan. Mutan bukanlah nama spesies tertentu. Lebih tepatnya, itu adalah deskripsi untuk banyak makhluk serupa. Dalam keadaan normal, mereka tidak berbeda dari manusia biasa. Tetapi ada keinginan bawaan yang terpendam dan menyimpang di dalam hati mereka. Keinginan ini meletus ketika mereka bersentuhan dengan pemandangan atau objek tertentu. Mereka bisa menjadi monster, dikalahkan oleh keinginan mereka akan darah dan pembantaian. Setelah semuanya tenang, mereka akan kembali ke keadaan normal. Mereka menjadi sedikit lebih kejam dan tidak berperasaan setiap kali keinginan mereka meletus. Ini akan berlanjut sampai jiwa mereka benar-benar menyimpang. Satu-satunya contoh yang dapat aku ingat adalah manusia serigala. Mereka sebagian besar mirip dengan manusia, dan mereka tidak dapat dibedakan menggunakan sebagian besar kemampuan Beyonder. Tetapi selama bulan purnama, keinginan menyimpang di dalam hati mereka meningkat, dan tubuh mereka juga berubah sesuai dengan itu. Atasanmu mungkin adalah calon mutan. Kematian rekan timmu mungkin telah memicu sifat aslinya. Ini semua hanyalah dugaan pribadiku. Aku tidak dapat menjamin bahwa tidak ada kemungkinan lain, karena ingatanku belum kembali dengan sepenuhnya. Mungkin teorimu bahwa ini adalah pertanda awal kehilangan kendali juga dapat menjelaskan akan hal ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, baik dia telah meminum ramuan vampir atau dia adalah seorang mutan. Tentu saja banyak orang berteori bahwa mutan awalnya adalah manusia biasa, tetapi terkena kutukan aneh atau dirusak oleh dewa atau iblis jahat, dan dengan demikian berubah menjadi monster yang berbeda dalam keadaan tertentu.
Selain itu, aku tidak terlalu yakin apakah kau dapat membantunya saat kau melihat tanda-tanda kehilangan kendali. Aku sarankan kau melaporkan ini langsung pada petinggi dan berharap masih ada waktu. Clint menatap meja dengan serius setelah meletakkan surat itu. Ia termenung. Ia harus mengakui bahwa teori tentang mutan sangat mungkin terjadi, tetapi ia tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa itu adalah tanda-tanda peringatan bahwa Kapten kehilangan kendali. Clint bergumam dalam hati. Yang bisa aku lakukan hanyalah menunggu balasan Madame Daly. Aku mengirim surat itu 2 malam yang lalu, jadi seharusnya ia sudah menerimanya kemarin pagi. Jika ia langsung membalas, seharusnya aku sudah menerima surat itu tadi malam atau tadi pagi. Sekarang sudah hampir tengah hari. Apakah pengirim pesan itu tidak berani mendekati gerbang Canis? Atau apakah Madame Daly sedang disibukkan oleh sesuatu? Clint menggelengkan kepalanya. Ia masih merasa lelah dan menggunakan cogitation untuk memaksa dirinya untuk tidur. Di dalam mimpinya yang tampak kabur, ia melihat John Smith dengan jaket hitamnya muncul di hadapannya. Ia sadar kalau ia sedang bermimpi. Ia kemudian merespon dengan cara yang sesuai dengan mimpi normal. Clint memberi salam dengan agak terlambat. Selamat pagi, Kapten. Dunn mengangguk sedikit lalu berkata, Leonard menemukan petunjuk saat menyelidiki kasus Lanevus. Ia membutuhkan bantuanmu. Pengintai misterius yang dikirim ke Katedral Suci tidak akan tiba sampai besok pagi karena kerusakan kereta. Clint lalu menjawab, baiklah. Dunn berpikir sejenak sebelum menambahkan, tidak perlu kembali ke jalan Sutherland Street. Langsung saja ke jalan Howard Street nomor 62. Leonard akan menunggumu di sana. Ini sangat berat bagimu. Saat ia menyelesaikan kalimatnya, mimpi Clint pun hancur. Clint secara naluriah membuka matanya dan bangun. Jalan Howes, bukankah itu daerah tempat klub ramalan, teman sekelasku Wells dan anggota Ordo Aurora tinggal? Akhir-akhir ini banyak sekali kejadian satu demi satu seolah-olah semuanya akan berujung pada sesuatu. Clint berpikir sambil perlahan bangkit. Ia membersihkan diri di kamar mandi berganti pakaian dengan kemeja putih, rompi coklat dan jaket hitam. Kemudian ia mengambil topinya dan turun ke ruang tamu. Belum pukul 11, Benson serta Melissa belum pulang. Clint memberitahu Bella bahwa ia akan pergi keluar dan Bella tidak perlu menyiapkan makan siang untuknya. Kemudian Clint naik kendaraan umum kereta kuda ke jalan Howard Street dan melihat Midnight Pot atau penyair tengah malam berambut acak-acakan. Leonard Michel yang rambutnya memancarkan keindahan menunggunya di bangunan nomor 62. Leonard masih mengenakan kemeja putih tipis meskipun cuaca September yang dingin. Ia memadukannya dengan celana krem. Ia melirik Clint dengan mata hijaunya. Ini mungkin gedung yang disewa Lanevus dengan nama palsu. Hah? Bagaimana kau bisa tahu? Tanya Clint penasaran. Leonard kemudian menjawab sambil menunjuk ke kepalanya. Karena kau menemukan petunjuk dari Eugene dan menduga bahwa Lanevus kemungkinan berhubungan dengan Ordo Aurora itu. Si pedagang kain Sirius Arabis. Jadi aku mengubah cara berpikirku. Setelah penyelidikan normalku tidak membuahkan hasil, aku mulai menyelidiki Ordo Aurora. Laporan sebelumnya mengatakan kalau Sirius berinteraksi dengan banyak penduduk di jalan Howard Street. Jadi aku memeriksa mereka semua dan menemukan masalah dengan bangunan yang satu ini. Masalah? Masalah apa? Tanya Clint. Leonard mengangkat alisnya. Masalah yang cukup jelas. Penghuni bangunan ini sangat jarang muncul. Dia mengaku akan pergi ke benua selatan untuk berbisnis setelah kematian Hannes Vincent dan tidak pernah kembali. Catatannya sangat realistis dan polisi pun tak menemukan apapun. Clint pun menjawab, ini bisa saja kebetulan kan? Clint mengerutkan alisnya. Leonard menjawab, benar. Tapi saat aku menunjukkan foto Lanevus kepada penduduk sekitar sini, seorang pria tua merasa bahwa dia mirip dengan penghuni bangunan nomor 62 ini. Yang membedakan hanyalah kacamata saja. Leonard mengeluarkan foto hitam putih dari sakunya. Kenapa kau tak bilang dari tadi? Clint menggerutu dalam hati. Ia memasuki bangunan nomor 62 itu bersama Leonard. Dan atas permintaan Leonard, ia mulai meramal apakah ada kompartemen tersembunyi atau ruang rahasia di dalam bangunan itu. Dan hasilnya adalah iya. Clint menuliskan pernyataan ramalan lainnya, yaitu lokasi ruang rahasia atau kompartemen tersembunyi di bangunan ini. Ia duduk di sofa dan menutup matanya sambil mengucap pernyataan itu. Setelah mengucapkan 7 kali, ia memasuki mimpi. Penglihatannya kabur. Di dunia mimpi, Clint melihat rak buku kayu. Ia melihat deretan buku. Ia melihat salah satu buku telah diambil.
Kemudian ia juga melihat permukaan kayu di samping buku itu terbuka, memperlihatkan kompartemen tersembunyi. Adegan itu dengan cepat menghilang saat Clint membuka matanya dan berkata pada Leonard, "Di ruang belajar." Clint memutar pendulum topas di pergelangan tangannya dan mengikuti Leonard ke ruang belajar. Ia melihat rak buku kayu yang dilihatnya dalam mimpi tadi. "Keluarkan buku itu. Tempat yang ditutupinya terdapat kompartemen tersembunyi." Clint menunjuk buku yang paling pinggir. "Jadi di sini, aku tidak menemukan apapun saat mencari di tempat ini sebelumnya. Akhirnya aku kembali ke Jalan Sutherland Street untuk meminta bantuan," gerutu Leonard sambil berjalan mendekat. Ia mengeluarkan buku yang ditunjuk Clint. Setelah mencari di area tersebut, Leonard akhirnya menemukan mekanisme untuk membuka kompartemen tersembunyi itu. Sebuah surat tergeletak di dalam kompartemen tersembunyi itu. Surat? Lanefus menyembunyikan surat ini di sini. Clint merasa itu sangat aneh. Setelah Clint meramalkan apakah ada sesuatu yang membahayakan di dalam surat itu dan mendapat jawaban negatif, Leonard mengambil surat itu dan membuka amplop polos tanpa tulisan itu. Leonard mengeluarkan surat di dalamnya dan membukanya. Clint mencondongkan tubuhnya ke depan untuk melihat isinya. Yang ia lihat hanyalah beberapa paragraf pertama surat itu, yaitu, "Hahaha, selamat akhirnya menemukan surat ini. Ini berarti kalian tak terlalu bodoh juga dan tidak terlalu lambat. Kalian memenuhi syarat untuk ikut serta dalam permainan hidup dan mati yang telah kurancang ini. Pekerja anak yang meninggal sebelum waktunya, pekerja pabrik yang tak bisa hidup lebih dari 10 tahun setelah memasuki pabrik karena kondisi mereka, pekerja perempuan yang masih bekerja walau sakit parah demi upah yang sedikit. Aku melihat kebencian tak terbatas di sekitar setiap pabrik, membuat suasana menjadi gelap dan suram. Ini adalah masa-masa terburuk dan juga masa-masa terbaik. Permainan kita akan berlangsung dalam suasana seperti itu. Kalian orang bodoh, persiapkan diri kalian. Aku akan memberi kalian petunjuk." Chapter 204 berjudul Pengunjung. Clint dan Leonard mengalihkan pandangan mereka dari surat itu dan saling bertukar pandang. Mereka bergumam, "Dia gila, kan? Seorang gila yang benar-benar memiliki gangguan delusi dan kepribadian antisosial," pikir Clint dalam hati. Ia merasakan tarikan di hatinya. Ia segera mengalihkan pandangannya kembali ke surat itu. "Hadirin sekalian, petunjuknya adalah aku telah menanam sebuah bom di Tingen. Bom yang akan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Carilah dan jinakan bom itu sebelum meledak. Jika kalian kalah, akan ada ledakan dan seluruh kota Tingen akan hancur lebur. Percayalah, aku sama sekali tidak berbohong tentang hal ini. Tertanda Lanefus, yang senang memberi teman-temannya kejutan meriah." "Bom?" Clint menatap Leonard dan bergumam sendiri dengan bingung. Leonard mengangkat surat itu ke arah sinar matahari dan melihat sambil membolak-baliknya. Ia tidak menemukan petunjuk lain. "Istilah bom mungkin hanya kiasan. Aku belum pernah mendengar tentang bom yang bisa menjadi semakin kuat." Clint mengerutkan alisnya dan berkata sambil berpikir, "Tidak, maksudku dia mungkin menggunakan bom untuk merujuk pada sesuatu dalam mistisisme, seperti ritual jahat yang terus-menerus mengumpulkan kekuatan." Leonard memeringkan kepalanya seolah sedang mendengarkan sesuatu, lalu tiba-tiba ekspresi wajahnya berubah suram. Ia mengangguk sambil matanya yang hijau menyipit. "Mungkin kau benar. Bukankah ada deskripsi di awal surat itu? Pekerja anak yang meninggal sebelum waktunya. Pekerja pabrik yang tak bisa hidup lebih dari 10 tahun setelah memasuki pabrik karena kondisi kerja mereka. Pekerja wanita yang masih bekerja walaupun sakit parah demi upah yang sedikit. Kebencian yang tak terbatas mengelilingi setiap pabrik. Mungkin itu bisa jadi sumber energi yang terus memperkuat bom Lanefus." "Benar, itu sangat mungkin." Clint tiba-tiba menegang dan berkata, "Kita harus segera melapor kepada kapten." Leonard tertawa dan berkata, "Jangan terlalu gugup. Kau perlu tahu bahwa Lanefus adalah seorang penipu. Bagian di mana ia mengatakan bahwa ia tidak berbohong mungkin merupakan kebohongan. Tentu saja, bagaimanapun juga kita harus kembali ke Jalan Sutherland Street untuk melapor pada kapten. Akan lebih baik jika kita bisa meminta katedral suci untuk mengirimkan seorang ahli mistisisme dan menemukan lokasi altar melalui akumulasi kebencian yang tidak normal." Clint berkata dalam hati, "Seseorang nampaknya sangat familiar dengan protokol, tapi mengapa pembuatan altar seperti itu membutuhkan bantuan Eugene ya? Apa peran seorang sekuen 7 psikiatris atau psikiater
seperti Eugene dalam hal ini. Clint tidak keberatan dengan saran Leonard tersebut. Ia meninggalkan jalan House Street nomor 62 bersama Leonard dan bergegas kembali ke jalan Sutherland Street dengan kereta kuda sewaan. Saat mereka memasuki pintu perusahaan keamanan Vectron, Clint melihat dua wajah yang familiar, satu gemuk dan satu kurus. Mereka adalah istri dan saudara perempuan Maynard. Mereka masih mengenakan gaun hitam dan topi hitam berenda hitam bercorak kotak-kotak halus menutupi wajah mereka. Kedua wanita itu sedang mengobrol dengan Roseanne, dan ketika tiba-tiba mereka melihat Clint kembali, mereka berbalik dan menghampirinya. "Kalian benar-benar terbaik di industri ini," Nyonya Maynard mengangguk dan berkata dengan suara rendah. "Aku sangat senang dengan hasilnya, dan juga aku terkesan dengan pendekatan kerja kalian. Ini hadiah yang pantas kalian dapatkan." Wanita itu menyerahkan sebuah kantong kertas coklat muda kepada Clint. Kantong itu berisi tumpukan uang tunai yang tebal. Ada uang kertas 10 pound, 5 pound, 1 pound, dan juga 5 soli dan 1 soli. Totalnya 230 pound, kata wanita kurus itu singkat. Clint tidak ingin memperhatikan uang itu. Ia menyerahkannya kepada Roseanne dan berkata, "Bawa ini ke Madam Oriana. Aku yakin kedua wanita terhormat itu tak akan salah menghitung uangnya." Pada saat itu, Clint melirik koran kejujuran kota Tingen di tangan Nyonya Maynard. Di bagian paling mencolok halaman depan terdapat dua berita. Janda Baron tua meninggal dunia karena terlibat dalam pembunuhan anggota parlemen Maynard. Wali kota Dennis bertanggung jawab atas memburuknya keamanan publik di Tingen selama 3 bulan terakhir dan mengundurkan diri. Clint bergumam dalam hati, "Jadi, itu berita resmi untuk kasus Madam Sharon. Aku belum membaca koran hari ini." Clint mengangguk kepada kedua wanita itu dan mengikuti Leonard dan melewati sekat ke ruang kapten. "Bagaimana hasilnya? Apa kalian menemukan petunjuk?" Don Smith menutup dokumennya, kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Clint serta Leonard dengan mata abu-abunya yang dalam. "Kami menemukan surat yang ditinggalkan oleh Lanevus." Leonard tidak memberikan penjelasan lebih lanjut dan hanya menyerahkan surat yang penuh kegilaan dan provokasi itu pada Kapten Dunn. Dunn membuka surat itu dan membacanya sekilas. Ia menggosok pelipisnya sambil berkata, "Dia benar-benar gila. Dia hanya sekuens 8 atau paling tinggi sekuens 7. Clint setuju sepenuh hati. Lanevus adalah sosok berbahaya yang dapat merusak stabilitas dan tatanan sosial. Meskipun ia lemah, kita tak bisa meremehkannya." Kemudian Clint memberitahu kapten tentang asumsinya dan Leonard. Dunn menyentuh rambutnya yang mulai menipis itu dan berkata, "Itu juga yang kupikirkan. Aku akan segera mengirim telegram ke Katedral Suci dan meminta mereka untuk mengirim ahli mistisisme untuk membantu. Tak ada yang tahu seberapa berbahayanya bom Lanevus ini. Kita harus sangat berhati-hati. Ketika Katedral Suci membalas pesanku, aku akan mengatur tindak lanjutnya." Clint dan Leonard saling bertukar pandang dan mengangguk bersamaan sambil berkata, "Baiklah." Memanfaatkan momen ketika kapten mengirim telegram ke Katedral Suci, Clint kembali ke aula resepsionis untuk mengambil salinan koran jujur kota Tingen dari Roseanne. Ia berdiri di sekat dan membaca kedua artikel itu dengan penuh konsentrasi. Janda dari Baron tua keluarga Coy, Madam Sharon, diduga terlibat dalam kematian mendadak anggota parlemen Maynard. Polisi menerima informasi dan bertindak malam hari. Mereka mendapati bahwa Madam Sharon dan kaki tangannya telah menumbuhkan para pelayannya untuk melakukan upacara pagan di kamar tidurnya. Mereka menolak menyerah dan mencoba melawan penangkapnya dan mengakibatkan kematian seorang petugas polisi yang heroik. Akhirnya Madam Sharon dan kaki tangannya membayar harga atas perbuatan jahat mereka dengan nyawa mereka. Wali kota Dennis bertanggung jawab atas memburuknya keamanan publik Tingen dan mengundurkan diri. Ia juga mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri kembali tahun depan. Untuk beberapa bulan ke depan, wakil wali kota, Tuan Harry, akan mengambil alih tanggung jawab wali kota. Clint bergumam dalam hati. Seorang polisi heroik ya. Apakah itu deskripsi untuk Kinley? Clint menghela nafas dan tahu bahwa itu adalah cara terbaik untuk menangani situasi tersebut. Menurut peraturan internal Nighthawks, untuk mencegah kekuatan jahat membalas dendam kepada anggota keluarga mereka, nama mereka akan dirahasiakan, bahkan jika mereka mengorbankan nyawa mereka. Ia melipat koran itu dengan tenang dan mengembalikannya ke meja resepsionis. Clint tiba-tiba melihat seorang pengunjung yang berjalan melalui pintu masuk. Ia adalah seorang wanita muda, kira-kira berusia 20-an.
Ia mengenakan topi Brenda dan gaun longgar. Ia memiliki fitur wajah yang cantik, rambut pirang, wajah hijau, dan juga temperamen yang murung namun pendiam. Ia cukup cantik. Hal yang paling mencolok darinya adalah perutnya yang membuncit. Ia tampak seperti sedang hamil lebih dari 7 bulan. Clint terkejut dan ia merasa pernah melihat wanita muda hamil itu sebelumnya. Tiba-tiba ia mendengar Leonard berkata dengan terkejut, "Nona Megos?" Clint bergumam dalam hati, "Megos? Oh benar, wanita muda yang ditipu oleh Lanevus. Dia hamil anak Lanevus dan karena itu mungkin ada masalah dengan kesehatan mentalnya. Tempo hari ia bilang anaknya bernyanyi di dalam perutnya dan juga bersiul." Clint tiba-tiba tercerahkan dan ia tidak terkejut bahwa Leonard mengenal Megos. Ketika penyelidikan dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan Lanevus, foto Megos pasti telah dilihat oleh setiap anggota Nighthawks. Clint bahkan mengenalnya lebih awal. Bibinya, Christina, yang tabungannya telah ditipu oleh Lanevus, telah membawanya ke klub ramalan untuk meminta bantuan. Bibinya bahkan bertanya apakah anak di dalam perutnya dapat digunakan untuk ramalan. Kemudian saat Megos mendengar suara Leonard, dia menatap keduanya dengan tatapan kosong dan menjawab dengan sopan, "Halo, Nona Megos. Apa yang membawamu ke perusahaan keamanan Blackthorn? Apakah ada sesuatu yang ingin kau minta kami lakukan? Apakah ada sesuatu yang ingin kau minta untuk kami lakukan?" Clint melangkah 2 langkah ke depan dan bertanya. Ia sangat bingung dengan kunjungan mendadak Megos ini. Ia merasa itu adalah kebetulan yang sangat aneh. Clint bergumam dalam hati, "Kami baru saja menemukan surat Lanevus dan Megos datang berkunjung." Megos menyentuh perutnya dan tersenyum tipis. Ia berkata, "Entah bagaimana, aku tiba-tiba berpikir untuk datang ke Jalan Sutherland Street dan tiba-tiba terpikir untuk datang melihat-lihat." Clint bergumam dalam hati lagi. Kesehatan mentalnya tampaknya buruk. Clint ingat bahwa ia belum pernah memeriksa Megos menggunakan spirit vision-nya. Lalu tepat sebelum ia mengkertakkan geram kirinya untuk masuk ke mode spirit vision, serangkaian pikiran terbesit di kepalanya dengan intensitas yang semakin meningkat. Jangan lihat, jangan lihat, jangan lihat. Kau akan mati. Kau akan mati jika melihat. Kau akan mati jika melihat." Clint berdiri terpaku di tempatnya seperti patung. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Rasanya seperti mengalami mimpi buruk yang dalam dan berat yang hampir tidak bisa ia bangunkan. Tiba-tiba ia mengerti sesuatu. Ia gagal mengaktifkan spirit vision-nya terakhir kali karena spiritualitasnya telah mendeteksi bahaya yang tak terbayangkan. Hal itu memperlambatnya secara tidak sadar sehingga ia melewatkan kesempatan dan melupakan tindak lanjutnya. Pada saat itu, Clint belum sepenuhnya mencerna ramuan sihir atau peramal, dan ia belum naik ke sekuensi 8 sehingga peringatan spiritualitas yang muncul sangat halus dan sulit diperhatikan. Tetapi sekarang, pandangan spiritual clown begitu jelas dan kentara. Setelah hampir 20 detik, Clint akhirnya kembali ke pikiran normalnya. Ia melirik ke samping ke arah Leonard dan menyadari bahwa si Midnight Bot itu atau penyair tengah malam itu juga dipenuhi keringat dingin dan matanya dipenuhi kengerian. Tiba-tiba Clint mengerti apa yang dimaksud dengan bom Lanevus. Itu adalah bayi di dalam perut Megos. Itu adalah bayi yang ditinggalkannya. Clint tiba-tiba mengaitkan deskripsi dalam surat itu dengan jawaban Eugene. Ia tiba-tiba teringat sesuatu yang dibacanya di buku harian Kaisar Russell. "Aku memulai revolusi industri dengan tanganku sendiri dan secara pribadi mengantarkan ke zaman mesin dan uap. Tetapi hal ini hanya akan menjadi sarana bagi dewa jahat untuk turun ke dunia ini." Pupil mata Clint menyempit saat ia memikirkan kemungkinan yang secara naluriah ia tolak untuk akui. Tidak, itu tidak benar. Bayi di dalam perut Megos tidak mungkin putra dari dewa jahat atau dewa jahat yang menunggu untuk lahir atau turun ke dunia ini. Tidak, mengapa Hood Eugene melakukan hal sebodoh itu? Meskipun kekuatan psikiaternya dapat membantu Lanevus menipu Megos dan menggunakannya sebagai wadah pemijahan dalam keadaan setengah sadarnya. Tidak, rasa dendam para pekerja anak yang meninggal sebelum waktunya dan para pekerja pabrik serta pekerja perempuan yang hidupnya kurang dari 10 tahun tidak akan membuat putra dewa jahat untuk tumbuh dengan lebih cepat, kan? Tidak mungkin. Kau tidak boleh menatap langsung ke arah dewa. Selanjutnya kita masuk ke chapter 205, berjudul Rencana yang Mendesak. Clint secara naluriah merogoh sakunya.
Ia memegang charm Flaring Sun atau matahari yang berkobar di satu tangan dan peluit tembaga Tuan Azik di tangan satunya. Ia sadar bahwa perasaan serta sensasi dingin dan lembut yang berasal dari peluit tembaga Tuan Azik telah lenyap seolah-olah ditekan oleh kekuatan tak terlihat. Namun rasa hangat yang menenangkan dari charm Flaring Sun masih Glenn rasakan. Memanfaatkan perasaan nyaman ini, Glenn memasuki keadaan setengah cogitation. Ia memblokir perasaan khawatirnya. Ia kemudian menoleh dan melirik Leonard Michel, lalu mencondongkan dagunya ke arah Megos untuk memberi kode. Kemudian ia mengatur ekspresinya dengan kemampuan clown atau badutnya dan tersenyum pada Megos. "Kau mau kopi, teh hitam atau tidak sama sekali?" Megos mengelus perutnya seolah-olah sedang mendengarkan sesuatu. "Secangkir air hangat. Tiba-tiba aku terpikir untuk mengobrol dengan kalian tentang Lanevus. Aku merasa kalian tahu banyak." "Siapa yang memberitamu hal itu?" Leonard bukan lagi pria yang cuek seperti biasanya. Senyumnya berubah agak kaku. Megos tiba-tiba terkikik. "Anakku yang memberitahuku. Dia tahu banyak. Dia sangat pintar." Glenn menahan keinginannya untuk mengumpat. Ia berbalik ke arah sekat dan memberi isyarat kepada Leonard untuk menenangkan Megos. Leonard memaksakan senyum dan menunjuk ke arah sofa. "Kebetulan sekali, kami juga ingin membicarakan tentang Lanevus." Di belakang meja resepsionis, Rosen tampak bingung. Ia tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak perlu melakukan apapun. Glenn dengan cepat melewati sekat dan langsung mendorong pintu ruang Dunsmith, lalu menutup pintu itu dengan keras setelah masuk. Ia melihat Dun tampak terkejut sebelum berubah serius dan berkata dengan suara berat, "Kapten, sesuatu yang serius telah terjadi. Aku tahu apa yang dimaksud Lanevus dengan bom itu." Dun berdiri dan menunjuk keluar. "Megos?" Kapten Dun jelas mendengar suara terkejut Leonard tadi, tetapi ia tidak dapat melihat ekspresi ketakutan dan keringat dingin di wajah rekan-rekan setimnya ini. Glenn mengangguk dan menjelaskan dengan cepat. "Aku mencoba mengaktifkan Spirit Vision untuk mengamati Megos guna memastikan kondisi mentalnya. Namun spiritualitasku menghentikanku. Ia terus memperingatkan agar aku tidak melihat, dan aku akan mati jika aku melihat." Ini membuatku teringat sebuah perkataan, "Kau tidak boleh melihat dewa secara langsung." Bahkan jika janin di perut Megos bukanlah dewa jahat yang mencoba untuk turun ke dunia ini, atau keturunan jiwa jahat, itu pasti makhluk yang legendaris. Kapten, menghubungkan ini dengan altar hitam dalam ingatan Hood Eugene dengan kemampuan psikiaternya, dengan dunia tragis seperti yang dijelaskan dalam surat Lanevus, kupikir dugaanku cukup mendekati kebenaran. Lanevus memperoleh sihir ritual yang terkait dengan sang pencipta sejati dari Ordo Aurora. Dengan bantuan Hood Eugene, ia mengubah Megos menjadi wadah untuk mengandung kekuatan tertentu. Kemudian kekuatan ini akan memanfaatkan kebencian, penindasan, dan kesuraman yang mengelilingi pabrik-pabrik untuk tumbuh dengan cepat hingga dewasa. Dengan kata lain, ritual itu sendiri membutuhkan kebencian, penindasan, dan kesuraman ini agar berhasil. Dun mempertimbangkan kata-kata Glenn dengan serius selama hampir 20 detik sebelum mengangguk dengan ekspresi serius. "Aku akan segera meminta bantuan dari Katedral Suci. Semoga bayi dalam perut Megos masih bisa menunggu. Tentu saja kita tak bisa hanya diam duduk dan tidak melakukan apapun. Suruh Leonard untuk menenangkan Megos dan menemaninya. Beritahu Madam Oriana, Rosen, dan yang lainnya. Evakuasi semua anggota tanpa kekuatan. Aku akan masuk ke gerbang Canis setelah mengirim telegram. Kita harus bersiap untuk kemungkinan yang terburuk, yaitu jika bayi Megos lahir sebelum bala bantuan dari Katedral Suci tiba. Sebagai Kapten Tingan Nighthawks, aku memiliki wewenang untuk menggunakan Abu Saint Selena dalam keadaan darurat." Abu Saint Selena, seorang beyonder tingkat tinggi, segel inti di dalam gerbang Canis. Kekhawatiran Glenn sedikit mereda. Ia dengan cepat memikirkan hal-hal lain. Karena kita juga bisa meminta bala bantuan dari Mandate Punisher dan Mercenary Hiveman, mereka seharusnya memiliki barang-barang suci yang serupa, kan? Glenn tiba-tiba mendapat ilham saat ia bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian Glenn berkata, "Kasus Lanevus awalnya berada di bawah wewenang Mandate Punisher. Aku dan Ornell ada di sana untuk membantu ketika salah satu anggota senior mereka kehilangan kendali." Saat ia berbicara pelan, suaranya meninggi. "Kapten, bisakah kau bertanya kepada Mandate Punisher?" Dun pun menjawab, "Baiklah, kita tak bisa menunda lebih lama lagi. Pergilah ke Madam Oriana dan yang lainnya. Aku akan menggunakan waktu ini untuk mengirim telegram lebih dulu untuk meminta bantuan dari Katedral Suci."
Lalu aku akan memberitahu para Mandate Punisher dan Machinery Hiveman. Aku juga harus mengirim telegram ke Departemen Kepolisian dan melihat apakah mereka bisa menemukan alasan untuk mengevakuasi warga sekitar. Clint lalu menjawab, "Baiklah, Kapten." Clint telah melangkah beberapa langkah keluar dari ruangan ketika tiba-tiba ia teringat sesuatu. Kedatangan Megos ke perusahaan keamanan Blackthorn ini terlalu kebetulan. Gambaran bangunan dengan cerobong asap merah muncul di benak Clint. Ia berbalik dengan cepat dan berkata pada Kapten Dunn, "Kapten, ada satu hal lagi. Apakah kau ingat kebetulan-kebetulan yang kuceritakan? Petunjuk tentang buku catatan keluarga Antigonus di ruangan di seberang tempat ruang penculikan tempo hari? Lalu Ray Bieber yang tidak berhasil keluar dari dengan tepat waktu. Kemudian Hannes Vincent yang membongkar dirinya sendiri karena kebetulan. Dan bagaimana seorang anggota Ordo Aurora kehilangan nyawanya karena kebetulan bertemu denganku. Dan kebetulan-kebetulan lain. Semua kebetulan ini sangat halus dan sulit dideteksi. Tetapi fakta bahwa Megos tiba-tiba datang mencari kita tepat setelah kita menemukan surat Lanevus, ini terlalu jelas dan langsung. Kebetulan ini sudah terungkap di depan kita, tidak lagi tersembunyi. Aku pikir orang di balik ini akan segera muncul, Kapten. Juga, mengapa Madam Sharon mengambil risiko membunuh anggota parlemen Maynard? Apakah ini juga kebetulan? Dunn lalu memikirkannya, kemudian memberikan jawaban dengan serius. Aku akan memasukkan poin ini ke dalam telegram yang akan kukirim. Clint tidak membuang waktu lagi. Ia keluar dari ruangan Dunn dan langsung menuju ke ruang akuntan di seberang ruangan Dunn Smith. Madam Oriana sedang menyiapkan anggaran untuk 3 bulan terakhir tahun ini. Ia ingin menyelesaikan lebih awal untuk berjaga-jaga jika Kapten lupa lagi. Ketika melihat Clint masuk, ia menyapanya dengan senyum. "Clint, mau mengajukan klaim apa hari ini?" Clint lalu menghela nafas. Ia berkata, "Madam Oriana, kita libur hari ini. Pulanglah segera." Madam Oriana terdiam sejenak, menatap wajah serius di hadapannya dengan linglung. Beberapa detik kemudian, ia mengerti maksud Clint dan berdiri dengan gugup. Baiklah." Clint lalu menambahkan dengan tergesa-gesa, "Bantu aku memberitahu para pegawai lainnya di kantor dan gudang senjata. Aku akan memberitahu Rosen." "Baik." Oriana bahkan belum berkemas. Ia mengambil tas tangannya dan bergegas keluar dari ruang akuntansi. Ia berbalik dan menatap Clint setelah memasuki koridor. Ia membuat gestur bulan merah tua di dekat dadanya dan berkata, "Kalian semua akan diberkati oleh Sang Dewi." "Terima kasih," Clint menjawab dalam hati. Ia berjalan melewati sekat menuju area resepsionis. Ia melihat Leonard mengobrol dengan Megos tentang Lanevus. Ekspresi Leonard kaku. Clint mencondongkan tubuhnya ke arah Rosen sambil mengisi cangkir dengan air hangat. Kemudian ia berbisik, "Pulanglah. Di sini berbahaya. Kembalilah besok." Rosen membuka mulutnya karena terkejut, tetapi menutupnya kembali setelah melihat ekspresi tegas Clint. Ia menundukkan kepala dan bergemas selama sekitar 10 detik, sebelum akhirnya ia mengambil tasnya dan meninggalkan area resepsionis. Saat berjalan melewati Clint, ia menggigit bibirnya dan berbisik, "Sejujurnya, aku menghormati Nighthawks sama seperti aku membenci orang lain yang menjadi Beyonder." Setelah melihat para pegawai mengevakuasi perusahaan keamanan Blackthorn, Clint membawakan air hangat untuk Megos, membungkuk dan meletakkannya di atas meja di depannya. "Aku ada urusan. Aku akan segera kembali." Saat berdiri, ia memanfaatkan kesempatan untuk mendekat ke telinga Leonard dan berbisik, "Jaga dia di sini." Leonard hanya menyeringai. Ia melanjutkan percakapannya dengan Megos dan memperhatikan bahwa Megos mulai sedikit gelisah, seolah-olah ia kehilangan fokusnya. Clint kembali ke kantor Kapten. Kapten sudah pergi ke ruang bawah tanah. Ada telegram di atas meja. Itu adalah balasan dari Mandate Punisher. "Ya, kami akan segera ke sana." Benar, anggota Mandate Punisher itu memang kehilangan kendali karena Megos. Clint tidak bisa menenangkan dirinya saat berjalan menuju koridor. Ia tidak tahu apakah ia sedang menunggu Kapten mengambil abu suci atau menunggu bala bantuan tiba. "Aku penasaran, apakah Beyonder tingkat tinggi bisa berteleportasi ya?" "Kurasa tidak." Clint mondar-mandir beberapa kali. Tiba-tiba ia merasa tenang. Ia melihat lampu gas di kedua sisi koridor sekarang berwarna biru pucat. Di tengah kegelapan, Dunn mengikuti tangga menuju koridor. Di telapak tangannya ada kotak abu-abu berbentuk persegi seukuran telapak tangan.
Kotak ini tampak seperti terbuat dari perak murni, tetapi juga terasa seperti tulang manusia. Kotak itu diukir dengan banyak pola misterius. Clint merasa semakin dingin, semakin dekat ia dengan kotak itu. Seolah-olah rasa dingin itu dengan cepat meresap ke dalam darahnya. Wajah Dun bermandikan cahaya biru es. Ia berkata kepada Clint, "Pergilah ke gerbang Canis dan pilihlah artefak disegel dengan kemampuan menyerang yang tinggi. Putuskan sendiri dengan pertimbanganmu. Aku sudah memberitahu Seka dan para penjaga di dalam. Ada 3 artefak disegel tingkat 2, yaitu bla 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 bla. Dan sekarang setelah aku mengambil Abu Senselna, Seka dan para penjaga tidak dapat meninggalkan posisi mereka saat ini." Pada saat ini Frey dan Royal berada di rumah Kenley untuk persiapan pemakaman. Uskup Agung di Katedral Saint Helena telah pergi ke pedesaan untuk berkhotbah. "Baiklah," Clint tidak ragu-ragu, segera berbalik menuju ruang bawah tanah. Ketika ia mendekati persimpangan, Clint tiba-tiba berhenti. Ia tahu bahwa sebagian besar artefak yang disegel di balik gerbang Canis di kota Tengen adalah tingkat 3 dan tidak akan banyak berpengaruh pada bayi di dalam perut Magos yang setidaknya adalah makhluk legendaris. The Mutated Sun Sacred Emblem atau pin matahari suci yang bermutasi mungkin bisa digunakan, tetapi efeknya terlalu lama. Itu tidak cocok untuk ini. Hanya ada 3 artefak disegel tingkat 2 di kota Tengen, dan semuanya adalah artefak yang sangat berbahaya, yang dapat dengan mudah menyebabkan kematianku, kata Clint dalam hati. Kurasa kekuatannya hampir sama dengan Charm Flaring Sun-ku. Jadi aku tidak boleh terlalu ragu nanti. Aku akan menggunakan Charm Flaring Sun tanpa ragu. Itu pasti akan sekuat artefak yang disegel tingkat 2. Lagi pula, charm itu memiliki kekuatan darah ilahi. Pikiran Clint berputar saat ia mengangguk tanpa sadar. Ia meraba Charm Flaring Sun dan peluit tembaga Tuan Azik di sakunya. Tetapi, ia terkejut menemukan sensasi peluit itu kembali terasa. Terlepas dari apakah itu berguna atau tidak, Clint mengeluarkan 1 set pena dan kertas yang digunakan untuk ramalan dan menulis pesan singkat. "Orang yang membuat nasibku tidak harmonis dan mencuri tengkorak anakmu telah muncul. Dia telah mengatur agar Magos memasuki perusahaan keamanan Blackthorn di Jalan Zotelan Street nomor 36. Sangat mungkin Magos menyembunyikan putra dewa jahat. Situasinya sangat mendesak." Clint menyimpan pena dan melipat kertas itu. Clint mengeluarkan peluit tembaga di persimpangan dan meniupnya, lalu menyaksikan pengirim pesan kerangka raksasa itu muncul di hadapannya.